mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dulu ya. Oke, saya pengen tanya nih, di antara anak-anak semua ada yang gak masuk gak? Masuk. Masuk semua ya, puji Tuhan lah. Kalau begitu, oke. Saya mau cerita nih. Kemarin saya habis nonton film. Apa, Pak? Film tentang superhero gitu. Superman. Power Ranger. Salah. Nih, superhero-nya itu yang larinya kenceng banget. Tahu gak? Yang larinya kenceng banget. Bos. Salah. Masa pada nggak tahu sih? Lupa namanya. Namanya bukan. Namanya itu apa? The Flash. Tahu kan The Flash? Saya pengen kasih kalian untuk tontonan terlebih dahulu nih. Seru loh tontonannya. Wih. Dia. Udah paling cool. Nah, segitu aja ya. Kelamaan nanti. Oke. Dan kalian lihat gak sih tadi ada perlambatan gitu. Jadi kalau sebagai POV saya, sebagai misalnya saya The Flash nih. Saya melihat orang sekitar saya terasa lambat banget gitu. Kalau misalnya bagi kalian yang nggak bisa melihat cepet gitu, kayak merasa bahkan nggak kelihatan gitu saking cepatnya. Benar gak? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, disinilah dipelajari. Nah, kita mempelajari dilatasi waktu. Soalnya kan minggu kemarin kita udah belajar tentang konsep ruang dan waktu, itu dampak relativitas Einstein juga. Nah, sekarang tentang dilatasi waktu. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama memahami konsep dilatasi waktu dalam teori relativitas khusus Einstein, dan yang kedua adalah menganalisis fenomena dilatasi waktu dalam kehidupan atau peristiwa ilmiah. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum itu nih kita masuk ke intinya banget. Saya pengen tahu pemahaman kalian. Kan kemarin saya udah pernah bilang ya, coba kalian baca-baca buat materi selanjutnya gitu. Boleh di scan tentang ini ada tulis di scan. Jadi cuma dikit tuh kok, soalnya cuma 5 doang. Udah. Oke, sip. Udah kelar kan? Iya, kuis. Udah beres. Udah. Oke. Saya mau melihat tuh nilai-nilainya. Nah. Oke. Ada yang benar semua gak? Saya. Benar semua? Keren banget Mas Jas. Terus ada lagi gak? Caca juga 100. Caca benar semua? Iya. Yang salah satu ada? Saya. Jadi ada Rizky salah satu. Salah dua? Ini salah lagi. Salah dua? Salah tiga? Ini Dandi. Kelompok? Semua. Ya. Nanti dipelajari lagi ya. Enggak sih, nanti kita mau pelajari lagi tentang dilatasi waktu nih. Kan udah nih tentang asesmen awalnya. Terus saya pengen kalian juga nih. Ini ada LKPD, kalian scan aja. Nanti kalian jawab ya. Soalnya ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan aja. Udah belum? Tuh. Scan. Oke, makasih. Oke. Nih, ini kan soalnya nih. Dua saudara
kembar memiliki usia yang sama. Salah satu dari mereka menjadi astronot dan melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya selama beberapa tahun. Setelah kembali ke bumi, ternyata usia astronot tersebut lebih muda dibandingkan saudara kembarnya yang tinggal di bumi. Kalian kan ada 3 pertanyaan, boleh kalian jawab berdasarkan asesmen awal dan juga analogi soal The Flash tadi, kenapa bisa lambat gitu. Boleh saya lihat. Tunggu. Oh iya, saya lupa bagi kelompok. Boleh. Ini kelompok 1 ya, Pak? Ya, ada 3 kelompok. Ya udah. Ada 3 kelompok, satu kelompok ada 3 orang gitu. Oke. Ada yang susah nggak? Udah? Udah beres. Pinter kelompok 1. Kelompok 2. Udah kelompok 1? Kelompok 3 udah? Udah. Pinter banget berarti ya kalian ya? Cuman dia tidak tahu sih Pak jawabannya itu kayak gimana gitu. Oke. Benar kok. Wih. Bagi dong jawabannya. Boleh, nggak boleh. Oke, udah kelar kan? Oke sih. Saya pengen tiap kelompok jawab 1 soal. Boleh dari kelompok 1 untuk jawab pertanyaan nomor 1 dan bacain soalnya kayak mengapa usianya gitu. Mengapa usia astronot bisa lebih muda dibandingkan saudara kembarnya di bumi? Terus jawabannya apa? Jadi gara-gara tadi Bapak bilang dilatasi waktu. Oh, kenapa tuh dilatasi waktunya? Nah, di bumi. Aduh, apa ya? Ayo, bantuin dong kelompok benar. Gimana dulu? Jadi enggak balik ke bumi. Oh, yang ini. Coba jawab. Karena ada namanya dilatasi yang memperjelas tadi kan. Ya. Sebelumnya kan kemarin pernah dijelasin tentang program waktu. Nah itu hubungan sama relativitas khusus. Waktu itu nggak kaku. Jadi pas si astronot ke luar angkasa kan kalau dari cahaya. Nah sedangkan di bukunya itu biasa aja waktunya. Jadi biasa kenapa bisa. Oke, bagus banget. Boleh kelompok 2 jawab untuk pertanyaan nomor 2? Isi mau? Udah, Caca boleh. Caca. Yang nomor 2 itu dalam hal tersebut siapa yang mengalami dilatasi waktu. Menurut kita pasti astronotnya kan astronot yang terbang Pak. Benar. Ya terus dia kan keluar angkasa ya Pak. Itu kalau misalkan kira-kira kalau udah nyampe itu mereka pas mau mendarat atau gimana ya Pak? Kan jalan dia yang pindah-pindah ya Pak. Ada kecepatan terus ada apa gitu Pak. Nah jadi gimana ya Pak maksudnya itu Pak? Kayak gimana? Iya begitu tadi. Ya itu Pak, jadi pokoknya si astronotnya Pak, astronot kan terbang ya Pak. Iya. Gitu. Nah terus dia tuh mengalami Oh, kecepatannya. Oke. Kelompok 3. Enak dong, enak. Iya, soalnya kan bagaimana hubungan antara kecepatan benda dengan perbedaan waktu yang kalau menurut kelompok kami itu berbanding terbalik Pak, karena kan makin tahu saya makin lembut nih, ya berarti waktunya makin lambat ya susah. Oh, oke. Kan kalian udah ngasih jawabannya masing-masing. Dari jawaban kalian itu sebenarnya nggak ada yang salah, benar semua kok. Mungkin bakal bapak jelasin lebih lanjut lagi. Boleh. Bentar ya. Oke, kan soal dilatasi waktu ya.
benar sekali kalau misalnya dilatasi waktu adalah ketika seseorang nih melakukan kecepatan lebih apa ya, lebih mendekati cahaya, maka waktu di ruang di sekitarnya itu terasa lambat gitu. Benda di sekitarnya terasa lambat gitu. Jadi itu yang disebut dinamakan dilatasi waktu. Gitu. Nah, kan udah pada tahu kan tentang dilatasi waktu itu apa? Udah. Saya pengen nanya nih. Kalau misalnya nih setiap apa ya di kehidupan tuh ada dilatasi waktu gak? Ada. Ya. Kalau misalnya saya ngasih contoh kecil ya, misalnya kalau misalnya saya naik motor kenceng banget nih, Iya. kenceng banget. Kalian kenceng banget, ada dilatasi waktu gak? Ada. Tapi kecil banget. Ada kecil. Ada. Iya, benar ada kecil. Karena kan tidak mendekati kecepatan cahaya, makanya nggak yang lambat banget bendanya. Ya betul. Sebenarnya ada dilatasi waktu. Maka kalau misalnya nih semakin benda bergerak dengan kecepatan cahaya semakin apa ya, semakin lambat juga benda di sekitarnya. Jadi saya kalau bisa mau bawa motor itu terjadi dilatasi waktu juga gitu. Iya. Anak ngerti gak sampai sekarang? Iya. Ngerti. Saya pengen satu orang deh buat nyimpulin ini semua. Boleh dari siapa? Tadi Ori udah. Jadi sebelumnya saya pengen itu dah orang yang memang apa ya, pendiam banget. Boleh Romandani untuk simpulin biar anak-anak biar teman-temannya nih semuanya pada paham nih. Siapa tahu ada yang gak dengerin gitu. Jadi kesimpulan pembelajaran ini yaitu ketika suatu benda itu bergerak lebih cepat mendekati kecepatan cahaya, maka waktu di sekitar itu terasa lambat. Jadi waktu itu tidak sama di semua orang, tergantung kecepatannya. Oke, betul. Apa dong? Nah, kalian kan belajar baru banget nih, kayak apa sih yang kalian pelajari setelah hari ini kayak terasa apa ya, seru banget kan? Hebat banget. Mungkin kan besok saya pengen ngasih PR sih ke kalian. Mau nggak PR? Harus mau dong. Saya pengen kalian buat satu kelompok nih, kayak yang tadi buat infografis. Boleh apapun itu terserah, nanti dipresentasiin buat minggu depan. Nah, mungkin dari saya itu aja, cukup dari saya. Bila ada kesalahan atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.